Gue nggak tahu kalian sadar atau enggak, tapi Metaverse dan NFT sekarang lagi mendunia banget. Gue nggak tahu sekarang Bitcoin lagi turun atau gimana, tapi yang jelas gue bisa melihat di masa yang akan mendatang, mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita bakal look back to this point ya, Januari 2022, dan kalian akan merasa, anjay, ini harganya kenapa bisa murah sekali, dulu saya nggak beli, dulu saya malah takut karena turun. Tapi gue nggak tahu ya, karena yang namanya gaming project dan lain sebagainya, menurut gue nggak ada efeknya sama dunia NFT dunia kripto lainnya kayak Ethereum dan lain sebagainya. Oke, tapi itu back to my personal opinion. Tapi oke, dia banyak pencincong. Kita langsung aja cek ke videonya. Oke, so di video kali kita bakal review tentang salah satu project Metaverse, yaitu adalah Affin. Please note that video ini juga disponsori langsung oleh Affin-nya. Jadi kalau kalian pengen masuk ke project ini, please do your own research dulu, do further research tentang project ini sebelum kalian menentukan keputusan finansial. Oke, I'm not your financial advisor, so ya please do your. Oke, tapi kalau kalian penasaran, langsung aja kita cek dari websitenya dulu. Kenapa menurut gue ini project yang lumayan oke, dan ya kita bakal lihat kenapa menurut gue ini lumayan oke. Oke, so kita bakal lihat projectnya. So what is Affin? Ini adalah Metaverse project. Kalau kalian tahu Pokemon Go, kurang lebih seperti itu. Tapi ini free to play juga ya. Kita bisa lihat di sini. Affin ini bisa free to play, jadi kalian bisa main secara gratis, tapi kalian bisa mendapatkan cuan selagi kalian main di gamenya. Semacam ya kalau kalian lagi proses main, mungkin kalian bisa dapat cuannya juga. Kita nanti bakal lihat detail-detailnya seperti apa. Tapi ini termasuk masih baru, dimana trailernya juga belum keluar. Tapi gue bisa melihat potensi di sini karena tim-timnya juga bagus gitu ya. Dia juga mau fokus di sustainable game economy. Ya kalau misalnya game-game lainnya kita lihat wave-nya tingginya cepat, turunnya cepat, ini mungkin dia lebih mau fokusin di sustainable game economy-nya juga untuk long run-nya. Jadi mungkin untuk jangka panjang ini dia mencoba untuk improve di situnya gitu ya. Dia mainnya bisa geolocation yang tadi gue bilang, dia bisa seperti sejenis Pokemon Go di mana kalian bisa main langsung di lokasinya gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan dia juga main di metaverse-nya mereka sendiri gitu ya. Jadi kalian bisa main di dalam game seperti biasa, di dunia dalam game, kalian bisa juga keluar gitu ya. Pakai lokasi kalian, misalnya kalian mau ke arah mana, terus kalian bisa nangkep Pokemon atau mungkin namanya di sini apa gitu ya. Kalian bisa kurang lebih seperti itu. So this is geolocation based mobile game. Ini adalah hal yang menarik. Kemudian dia juga ada real world token utility. Kalian bisa pakai tokennya untuk berbagai macam fungsi gitu ya. Ini overview-nya kurang lebih seperti ini. Kita bisa nangkep ini di Nexus World. So nama-namanya kalau biasanya itu Pokemon, di sini namanya buddies gitu ya. Ya teman-teman lah ya. Oke, jadi kalian bisa nangkep ini, mungkin ini bisa jadi NFT kalian juga. Kalian juga bisa dapat nanti ada land, kemudian ada structures. Jadi kalian bisa dapat building kayak gini. Kalian bisa beli dan kalian bisa bikin gitu ya. Kalian bisa bikin dan kalian bisa jual itu aset-aset seperti ini, dan ini bisa jadi NFT gitu ya. So nanti lagi-lagi di sini kita bisa jadi utility untuk tokennya gitu ya. Jadi mungkin menarik untuk kedepannya. Ini mungkin menurut gua hal yang cukup berpotensi. Dia bakal keluar di 2022 ya, tentu aja di tahun ini gitu. Karena kebanyakan NFT yang bagus juga gue lihat banyak di 2022. Ya ini tipikal NFT yang mungkin kalian bisa nangkep atau kalian bisa dapetin di dalam Nexus Land-nya ini. Sekarang ini masih planning dan lain sebagainya, masih IDO pre-sale ya. Ini timnya. Jadi timnya ini benar-benar udah jelas gitu ya, orang-orangnya juga udah jelas. Si Christina Yip ini juga orang-orang yang lumayan bagus gitu ya. Dia udah di blockchain since 2015 dan dia udah kerja sama beberapa project gede gitu ya, tim-tim ini. Ada yang udah kerja sama Nintendo, ada yang kerja sama beberapa project kayak Disney dan lain sebagainya. Jadi menurut gue ini adalah hal yang cukup positif gitu ya. Timnya juga banyak. Kalau lihat dari syutingnya, dia di belakangnya ada tempat Singapura ya. Jadi kayaknya orang Singapura kalau kita lihat sini. Just like how mobile games dominate the game industry now. Oke ya, Singapura benar. Close to. Oke, kalau kita lihat nih orangnya, kita bisa lihat di sini. Kalian mau lihat detail-detailnya tentang orang ini, kalian bisa, dia udah kerja di Konami, kemudian ada Gumi gitu ya, ada Disney, Nintendo, tadi gue bilang.
orang-orang ini ya lumayan udah experience lah ya. Ada yang dari marketingnya juga bagus. Bentarnya ada iklan. Oke, jadi yang tadi gue bilang, si Christina Yip ini sudah bekerja dengan beberapa project-project blockchain seperti Chainlink, Elrond, EOS, VeChain, Neo, Harmony, dan Zilliqa. Jadi kalau kalian udah sering di dunia kripto, pasti kalian udah tahu dengan Harmony dan Zilliqa dan ya berbagai Chainlink, kalian nggak mungkin nggak tahu gitu ya. Jadi menurut gue ini adalah project yang cukup bagus karena di sini kita bisa lihat project-project orang-orangnya jelas, timnya jelas. Terus kemudian Metaverse sekarang juga lagi naik-naiknya ya. Sekarang kita bisa lihat investornya juga wow banyak ya. Ada Aftar udah certified by Certic dan masih banyak lagi kayak Girnas, Leo Crypto Ventures dan masih banyak lagi ya. Jadi gimana menurut kalian tentang project ini? Menurut gue pribadi sih ini bakal berpotensi gitu ya. Tapi baik lagi, this is not financial advice, so please do your own research. Please do further research tentang hal-hal seperti ini sebelum kalian masuk ke project-project kayak gini, oke? Tapi ya baik lagi, ini free to play, jadi kalian kalau pengen penasaran dengan gamenya seperti apa, kalian bisa cobain dulu secara gratis gitu ya. Ya kurang lebih ini bisa dibilang kayak Metaverse / Pokemon Go, tapi versi kripto gitu ya. Kalau Pokemon Go dulu pernah sempat booming, mungkin ini menurut gue juga bakal booming kalau misalnya dia nanti kedepannya diproses dengan baik dan lain sebagainya. Jadi gimana menurut kalian tentang project ini ya? Silakan tulis saya di komentar di bawah. Gue pribadi bakal cukup tertarik dengan project ini. Ya, kita bakal lihat ke depannya seperti apa. Mungkin ini bakal gue taruh di radar gue juga. Dan ya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian. And see you next time. Peace.